Saya sepakat, itulah yang dapat mendatangkan hoki. Kita manusia ini punya dua sisi, yaitu satu sisi pribadi. Jadi kita ini punya kebebasan sebagai seorang pribadi atau sebagai pribadi sendirian, kita punya kebebasan. Yang paling umum adalah kalau kita di kamar sendiri. Kita mau teriak, kita mau jingkrak-jingkrak, kita mau ngapa, bisa. Tidak ada problem. Tetapi kita, karena kita tidak hidup sendirian, kita menjadi ada manusia yang berhubungan juga dengan kita, dengan lingkungan kita. Sehingga kalau tadi saya mau berteriak dengan keras, ya kalau saya sendirian, tapi kalau di sebelah ada orang, di depan ada tetangga, saya mulai ngerem. Nah, ini jangan sampai saya teriak-teriak sendiri, nanti saya dikira orang konslet. Nah, saya mulai berpikir, ini ada pihak lain. Sehingga saya coba kalau saya berteriak, ada orang lain, saya berteriak dengan keras. Mungkin kamar saya akan diketuk. Atau mungkin rumah saya akan dilempari batu oleh orang lain. Dari sini kemudian kita belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, oleh karena itu, salah satu dasar kebajikan yang dikatakan oleh Pak Adi, yaitu bagaimana kita menata diri, menata ucapan, pikiran, dan perilaku, itu adalah saya ini mau nggak mendapatkan perilaku yang setara atau yang sesuai. Yang kalau tadi Pak Adi juga sampaikan dengan baik sekali, yaitu hukum tabur tuai. Nah, jadi saya mau nggak saya dapat perilaku yang sejenis. Misalnya, saya mau nggak rumah saya dilempari. Kalau saya nggak mau rumah saya dilempari, ya saya jangan melempari rumah orang lain. Saya mau nggak kalau saya pas istirahat, kemudian tetangga teriak-teriak, saya mau nggak? Nggak mau. Kalau gitu, saya juga nggak akan teriak-teriak supaya tetangga mungkin istirahat, mungkin sakit, dia tidak terganggu. Nah, jadi ini sekarang saya mulai belajar dari lingkungan. Bahwa kalau saya tidak ingin mendapat, ya jangan melakukan itu. Artinya sekarang kita mulai ada pergaulan. Di dalam Dharma, pergaulan ini sangat-sangat penting sekali. Karena kita tidak bisa menemukan semua itu dari diri kita sendiri. Ya, Pak Po sebagai dokter, kemudian Pak Adiwe dokternya 2 kali, kemudian di belakangnya tadi ya masih jabatannya panjang, Pak Po ya di belakangnya jabatannya panjang. Itu tentu tidak menulis sendiri jabatannya. Tapi itu belajar dari orang lain. Ya, berguru dari orang lain. Bahkan tadi kedua beliau ini menjadi guru di STAB Samaratungga. Jadi ini artinya kita itu perlu belajar dari pihak lain. Nah, sehingga di dalam Dharma pergaulan ini penting dikatakan bahwa kita hendaknya bergaul dengan orang yang bijaksana. Karena pergaulan itu seperti kalau kita membungkus barang atau membungkus sesuatu. Kalau kita ini misalnya membungkus kayu cendana yang wangi, maka pembungkus kita, katakanlah itu kertas, itu menjadi harum juga. Sebaliknya, kalau kita membungkus daging busuk, dibungkus dengan daun misalnya, maka daun ini juga busuk. Kemana benda itu menempel? Menempel ke yang wangi dia menjadi wangi, menempel ke yang busuk dia menjadi busuk. Artinya pergaulan itu sangat mempengaruhi kita. Sehingga di dalam Dhamma dikatakan jangan bergaul
dengan orang yang tidak bijaksana. Atau mungkin kalau sekarang kita lebih perluas, jangan bergaul dengan pihak-pihak yang tidak bijaksana. Bukan hanya orang saja. Karena pergaulan kita ini sekarang di dunia modern, kadang-kadang sudah tidak bergaul dengan orang lagi. Apalagi di masa pandemi tadi, yang katanya Pak Po sudah rindu jalan-jalan. Karena Pak Po kan rindu pada pergaulan. Ingin kumpul bareng dengan orang-orang ya. Jadi mungkin sampai akhirnya mungkin foto kenangan ke sana ke sini akhirnya yang diposting, karena kenangan yang baru mungkin belum banyak. Nah, ini artinya kita kemana kita bergaul sekarang? Kalau sekarang kena pandemi, kita sudah tidak bergaul dengan orang, tapi kita bergaul dengan Facebook, bergaul dengan Instagram, bergaul dengan WA Group, bergaul dengan bermacam-macam Twitter dan sebagainya. Dan hukum pergaulannya sama. Kemana kita bergaul, ke situ kita terbawa pola pikir kita. Ingat tadi yang dikatakan oleh Pak Adiwi bahwa pola pikir di bawah sadar ini kuat sekali pengaruhnya. Jadi kalau sekarang WA Group kita ini isinya gosip yang negatif, bagaimana pikirannya mau bersih? Bagaimana ucapannya mau bersih? Bagaimana perilakunya mau bersih kalau isinya semua gosip? Tapi kalau WA Group kita ini isinya yang baik-baik. Isinya bagaimana pengembangan kerelaan, bagaimana pengembangan kemoralan, bagaimana pengembangan konsentrasi, maka nanti di dalam pembicaraan kita sehari-hari, di dalam pola pikir kita, di dalam perilaku kita, kita akan mengarah pada hal-hal yang biasa kita bahas di dalam WA Group tersebut. Kemudian kalau di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, kita juga isinya adalah hal-hal yang positif, maka tentu kita nanti yang akan kita katakan adalah hal-hal yang positif. Cuman jangan sampai di swab antigen kita positif, itu juga tentu jangan sampai ya, karena memang ini kan zaman ini agak berubah. Kalau dulu dikatakan kita harus banyak bergaul dengan yang positif-positif. Sekarang ini kita malah menghindari, kamu positif nggak? Positif, oh ya jangan bergaul dengan saya. Atau ketika kita mau didatangi rumah, saya positif loh, kamu jangan datang ke rumahku. Ini memang agak kacau, tapi maksudnya positif di sini bukan positif hasil swab antigennya ya, tapi positif perilakunya. Artinya menjadi orang yang baik, yang sesuai dengan dharma, yaitu ada upaya mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Nah, jadi kalau isinya Instagram, Facebook, ataupun yang kita baca buku-buku termasuk yang kita baca itu, isinya adalah untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, maka itulah pergaulan sehat yang kita harapkan dapat untuk menjemput hoki. Tapi kalau isinya itu yang negatif-negatif, isinya itu memancing kita jengkel, tamak, atau bahkan kegelapan batin. Kegelapan batin di sini dimaknai adalah tidak melihat, tidak menyadari hidup itu berubah. Karena perilaku manusia di dalam dharma ini muncul ketamaan ataupun muncul kebencian, itu karena tidak menyadari perubahan hidup. Bahwa hidup ini selalu berubah. Kita tahu ada pagi, kita tahu ada malam. Kemudian kita tahu ada hari ini, ada kemarin, ada besok. Kita tahu jam itu juga selalu berputar dan berubah. Kita tahu itu semua. Tetapi kita sering meletakkan pikiran kita, pikiran kesadaran kita, pikiran bawah sadar kita di masa lalu ataupun di masa depan. Kita tahu hidup kita saat ini. Kita punya 3 masa.
Masa kehidupan masa lalu, katakanlah tadi yang jam 1, kita mulai pertemuan, kemudian nanti yang jam 4 atau jam 5, yang kita belum datang, yang ada adalah saat ini. Kita tahu yang tadi, kita tahu yang nanti. Tadi itu sudah lewat, sudah menjadi kenangan, tidak akan kembali lagi. Nanti masih belum datang, belum tentu datang. Kenyataannya hanyalah saat ini, kita menjalani hidup saat ini, kita tahu itu, tetapi pikiran kita sering diletakkan di masa lalu ataupun di masa depan. Jadi kita hanya mikir dulu saya begini-begini, nanti begitu-begitu. Memang kita mikirkan dulu itu penting untuk merenungkan apa yang menyebabkan kita sukses, apa yang menyebabkan kita nggak sukses, untuk diperbaiki pada saat ini. Yang menyebabkan sukses kita perbaiki untuk ditingkatkan di masa ini maupun di masa depan. Yang menyebabkan tidak sukses kita perbaiki di masa ini untuk memperbaiki masa depan kita. Jadi masa lalu, masa depan memang penting, tetapi saat ini jauh lebih penting. Nah, orang sering meletakkan pikiran di masa lalu dan masa depan. Akibatnya pikiran berisi ketamaan dan kebencian. Kebencian pada perpisahan. Aduh, dulu aku sering ketemu dengan dia. Dulu aku sering bepergian sebelum pandemi. Sekarang aku nggak bisa pergi. Akhirnya baru disuntik vaksin sekali saja sudah jalan-jalan kemana-mana. Padahal suntik vaksin bukan berarti sudah kebal. Hanya membuat kita risikonya lebih kecil, tapi bukan berarti kebal sama sekali. Kita tetap harus jaga jarak, tetap harus pakai masker, dan lain sebagainya. Tetapi karena kita sudah benci dengan kesendirian, benci dengan harus dibatasi ini dan itu, akhirnya kita terjun ke masyarakat dan bisa berpotensi ketularan. Karena kita hanya melihat masa lalu. Aku sudah sekian lama terkunci di rumah. Sekarang aku pengen jalan-jalan. Tidak menyadari bahwa hidup ini berubah. Saat ini kita ya jalani aja saat ini. Jaga kesehatan dengan baik saat ini. Supaya di masa depan, ketika pandemi sudah dinyatakan selesai, kita juga tetap sehat. Nah, atau kita berpikir masa yang akan datang sehingga timbul ketakutan, kecemasan. Duh, nanti bagaimana ya? Kalau terus pandemi terus begini nih, dalam 1 tahun wihara enggak buka ya, wihara Bodhigiri selama kalau tadi dikatakan Pak Po indah, ya memang indah, tapi dalam setahun ini sejak pandemi kita sudah tutup, tidak dibuka untuk umum, tidak ada latihan meditasi dan lain sebagainya untuk umum maksudnya. Semua tidak diperkenankan karena kita masih berusaha memutuskan rantai pandemi ini. Nah, kemudian kalau lalu orang mikir, duh, nanti kalau pandeminya nggak selesai-selesai, masa saya nggak punya kesempatan meditasi sama sekali? Aduh, nanti kalau umur saya sudah habis sebelum pandemi selesai bagaimana? Terjadi kegelisahan. Padahal kita menyadari hidup adalah saat ini. Bukan masa lalu pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Bukan masa depan akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini. Memperbaiki masa lalu, membangun masa depan di saat ini. Nah, kalau sudah tahu begitu, ya saat ini saya akan manfaatkan. Manfaatkan apa? Mengisi pikiran, mengisi perilaku dan ucapan saya dengan kebajikan. Loh, tapi kan saya sendirian. Saya kan kena pandemi nih. Kan di rumah saja. Bagaimana saya harus mengisi kesendirian saya? Kan tadi ada tangan, bisa WA, tangan, bisa scrolling untuk Facebook dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita gunakan untuk memilih sumber-sumber yang bermanfaat. Setelah memilih sumber-sumber yang bermanfaat, yang berpotensi untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, kita renungkan, kemudian kita praktekkan. Karena apapun yang kita pelajari,
wah ini bagus nih, ini bagus nih. Kemudian kita buka YouTube juga, wah ini banyak yang ceramah-ceramah dharma online ini, bagus ini. Tapi kita hanya ngomong bagus, tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka ini juga tidak memberikan manfaat. Jadi mumpung ketika ada pandemi, ketika kita harus di rumah dengan berbagai keterbatasan, inilah kesempatan kita melatih pikiran kita, melatih ucapan kita, melatih perilaku kita ini dengan lebih maksimal. Kalau kita ngomong-ngomong, kemudian orang di sana, lawan bicara kita mengatakan sesuatu yang menjengkelkan, kadang-kadang kecepatan pikiran kita ini langsung memberikan respon yang negatif misalnya. Karena dia memaki kita, maka kita maki balik. Tapi mumpung di masa pandemi ini, orang memaki kita kan tertulis lewat WA group misalnya, atau Facebook, atau Instagram, DM Instagram misalnya. Nah ini kesempatan kita melatih kesadaran agak lambat jadinya. Direnungkan dulu. Loh, aku kok dimaki seperti ini ya? Gimana ya? Oke, saya balas. Nah, saya balas dengan kata-kata mungkin yang lebih baik. Terima kasih atas makiannya, membuat saya jadi bisa introspeksi. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan saya bisa memperbaiki perilaku dan ucapan saya dan pola pikir saya sehingga di masa depan saya tidak punya lagi kesempatan untuk kamu maki-maki lagi. Nah, ini kan kata-kata yang lebih sederhana daripada begitu maki langsung tangan kita juga pencet maki balik. Sudah di-send baru kita loh. Kok ngomong gitu? Lah yang memaki saya kan mertua. Saya hajar begini. Ya, salah. Saya pikir teman saya. Nah ini kenapa? Karena bawah sadar kita jalannya sudah cepat sekali, kesadaran kita lemah. Tapi justru di masa pandemi ini kesempatan kita merenungkan pelan-pelan, kemudian pencet pelan-pelan, baca baik-baik, pantas nggak saya send, pantas send, beres. Atau kalau enggak, begitu saya dimaki, saya baca pelan-pelan. Lalu saya renungkan, kayaknya saya enggak sejelek itulah. Bagiin aja, paling saya kasih anjali, atau saya kasih emoticon ketawa, atau malah saya delete saja. Selesai. Itu berarti kita sudah berlatih membersihkan pikiran, ucapan, dan perilaku kita, walaupun di masa pandemi, walaupun kita di rumah saja, tapi kita tetap berlatih mengendalikan diri. Sehingga kalau nanti di masa pandemi ini kita sudah biasa terlatih, dan ini sudah sepanjang tahun seperti ini, begitu kita nanti keluar ke masyarakat, bergaul lagi ke masyarakat, kita sudah terbiasa terlatih. Mendapat makian langsung renungkan. Nggak usah dibalas, diamin aja, senyum aja. Atau dikasih kata terima kasih lah. Terima kasih ya atas makianmu. Nah, itu kalau makian. Sebaliknya pujian juga sama. Pujian, wah kalau dipuji lewat WA atau kita posting sesuatu, wah dikasih hati banyak sekali, dikasih jempol banyak sekali, senengnya luar biasa, bangga sekali sampai di print screen ditunjukkan ke teman-teman, nih aku di like segini, nih banyak sekali. Saudara-saudara, kadang-kadang orang memuji itu belum tentu membaca artikel kita. Makanya tadi tidak heran kan, acara kita belum mulai, yang resign sudah 2. Mau tanya apa coba, pembahasan saja belum. Kan aneh. Tapi ya itulah kenyataan. Nah, jadi sekarang kita lalu kesenangan dipuji. Nah, kita lalu renungkan, apalagi kalau pujiannya lewat kata-kata, kamu memang hebat sekali ya, kemarin presentasi lewat YouTube, waduh hebat sekali kamu, kata-katanya gini. Kita pelan, kita renungkan. Pantas nggak omongan ini? Kayaknya sih saya nggak seperti itu. Kemarin saya error, malahan jawabannya ngaco-ngaco. Lalu saya balas, terima kasih ya atas pujianmu. Cuman rasanya nggak tepat, saya nggak sebagus yang kamu harapkan. Masih banyak hal yang perlu saya tingkatkan.
Nah, ini cara yang sederhana. Atau kalau memang kebetulan kemarin kita bagus, kemudian kita dapat pujian, ya kita jawab aja, terima kasih ya atas pujiannya, saya memang selalu berusaha yang terbaik. Ya kamu cocok kebetulan, tapi di sisi yang lain banyak itu juga yang mengkritik saya. Nah, jadi kita berusaha membuat keseimbangan batin. Orang memuji kita ya seimbang, orang mengkritik kita ya seimbang, dan kapan kita bisa berlatih positif seperti ini? Mumpung masih pandemi, ini justru kesempatan yang baik. Oleh karena itu, kalau di masa pandemi ini kita bisa menata diri, menata pikiran, menata ucapan, menata perilaku kita, karena semua kebanyakan secara tertulis, sehingga kita bisa lebih lambat merespon, bisa dipikir baik-baik dulu. Kemudian kita juga bisa memilih pergaulan, karena pemilihan pergaulan itu hanya tergantung jari. Ini, aduh kata-katanya bagus. Oke, jarinya dipencet di situ lama, supaya bisa copy text, kemudian bisa dipindahkan ke tempat lain. Aduh, ini kata-katanya kurang, jarinya nih loh langsung geser, serut. Jadi naik lagi, pindah lagi, pindah lagi. Ini kesempatan kita memilih bungkus kita. Kalau kita bisa memilih kayu cendana yang kita pilih, maka kita akan memperoleh kewangian di tengah-tengah pandemi semacam ini. Kita tetap harum pikiran kita, tetap harum ucapan kita, dan tetap harum perilaku kita. Dan kalau kita bisa harum pikiran, ucapan, dan perilaku kita, maka semakin banyak keharuman itu, semakin dekat hoki datang. Semakin banyak hoki datang. Bahkan kita tidak perlu menjemput hoki, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Adi. Hoki itu nempel ke kita. Ya, kadang beberapa orang mengatakan, kalau tadi Pak Adi kan mengatakan ada perempuan, hoki itu seperti perempuan yang cantik katanya. Kalau kita perilakunya baik, perempuan cantik bisa nempel ke kita. Tapi kalau perempuan kita kelakuannya jelek, waduh kita sudah sisiran dengan hebat. Kadang-kadang perempuan cantik didekati juga masih lari. Tapi begitu kita sudah kelakuannya bagus, wajahnya ganteng, pinter, kaya lagi. Waduh, perempuan pada nempel semua. Nah, itu kalau tadi contohnya Pak Adiwe, yaitu hoki itu nempel-nempel semua. Kenapa bisa nempel-nempel semua? Karena perilaku kita yang baik, ucapan kita dan pikiran kita. Kenapa pikiran ucapan kita baik? Karena kita di dalam masa pandemi ini, kita menyadari kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita harus bergaul, dan pergaulan kita pilih untuk yang bisa untuk mengurangi ketamaan kebencian dan kegelapan batin, yang artinya bisa memahami hidup ini selalu berubah, tidak kekal, sehingga kita belajar hidup pada kekinian, tidak hanya pada masa lalu maupun masa depan. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan supaya kita bisa memaksimalkan masa kini dengan pikiran, ucapan, dan perilaku yang baik agar hoki akan selalu datang pada kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan melengkapi faktor X yang tadi disampaikan oleh Pak Adiwe, karena faktor X dengan usaha manusia memang saya sepakat itulah yang dapat mendatangkan hoki. Ini yang perlu saya sampaikan dalam tema kita yang luar biasa sekali, menata diri, menjemput hoki. Terima kasih.